Xiaomi 15T dan 15T Pro, flagship killer atau cuma numpang nama? Jujur aja ya, tiap kali Xiaomi ngeluarin seri T, ekspektasi netizen tuh udah kayak nungguin mantan balikan. Penasaran tapi was-was. Soalnya label flagship killer yang mereka bawa itu nggak main-main, dan biasanya sih bikin kompetitor garuk-garuk kepala sambil buka spreadsheet ulang. Tapi pertanyaannya sekarang, Xiaomi 15T dan 15T Pro ini beneran upgrade signifikan atau cuma daur ulang dengan nama baru? Yuk, kita bongkar satu-satu. Duduk yang nyaman, karena ini bakal panjang dan agak pedas. TKDN, sinyal hijau buat Indonesia. Pertama-tama, mari mulai dari kabar baik. Xiaomi 15T series udah lolos TKDN Kemenperin. Buat yang belum tahu, TKDN itu semacam paspor biar HP bisa dijual resmi di Indonesia. Jadi, kalau udah lolos, artinya tinggal nunggu waktu aja nih sebelum muncul di e-commerce dan dipegang sama abang-abang SPG counter mall. Dan biasanya nih, Xiaomi nggak lama-lama kalau udah dapet izin. Kita bisa ngintip timeline peluncuran mereka di tahun-tahun sebelumnya. Juli sampai Agustus itu bulan keramat buat seri T. Tahun kemarin, Xiaomi 13T series rilis global di bulan September, tapi TKDN-nya nongol dari Juli. Jadi, kemungkinan besar 15T ini muncul dalam waktu dekat. Bisa banget jadi jurus untuk ngecut langkah pesaing kayak Realme atau Honor yang juga lagi panasin mesin. Desain gaya flagship tapi tetap ada DNA mid-range. Kalau lihat pola seri T sebelumnya, desainnya tuh selalu nyamar sebagai flagship. Frame flat, build solid, dan biasanya finishing matte atau semi-gloss yang nggak malu-maluin. Tapi, Xiaomi juga punya kebiasaan nakal. Kasih body premium, tapi ternyata pakai material plastik yang dibungkus coating metal look. Jadi, jangan kaget ya kalau nanti Xiaomi 15T Pro ternyata kelihatan mahal, tapi pas diketok-ketok, kok kayaknya plastik ya bro. Tapi di sisi lain, Xiaomi biasanya kasih sertifikasi IP rating, IP68 di varian Pro, yang sebenarnya masih jarang di segmen harga belasan juta. Jadi soal build, seri T ini tetap solid lah, walaupun belum sekelas seri Ultra mereka. Layar AMOLED kelas atas, tapi layar sih udah pasti jadi andalan. Rumornya Xiaomi bakal kasih panel AMOLED beresolusi tinggi dengan refresh rate 120 atau bahkan 144 Hz. Kalau pakai panel yang sama kayak 14T Pro China version yang kadang namanya beda tapi isinya sama, bisa jadi kita dapat layar dengan brightness sampai 1500 nits lebih, tajam, cerah, dan enak buat nonton Netflix atau buka reels mantan di malam hari. Tapi hati-hati juga, Xiaomi punya kebiasaan aneh ngasih downgrade kecil di versi global. Kadang di China dapat LTPO, giliran sampai Indonesia malah downgrade ke panel biasa. Jadi kita tetap harus wait and see, biar nggak kecewa kayak pas harapan gajian ternyata cuman uang lembur doang. Performa siap-siap panas bro. Nah, bagian ini bakal jadi sorotan paling gede. Chipset, Xiaomi 15T Pro rumornya bakal pakai Snapdragon 8 Gen 4 atau Dimensity 9400, dua-duanya chipset kelas atas. Snapdragon 8 Gen 4 bahkan disebut-sebut sebagai monster baru dengan performa yang ngalahin laptop tipis. Tapi masalahnya, performa tinggi biasanya berbanding lurus sama suhu yang naik. Jadi, ya siap-siap jari melepuh kalau pendinginan nggak optimal. Sementara itu, varian non-Pro kemungkinan pakai Dimensity kelas atas. Mungkin Dimensity 8300 atau 9200 plus. Nggak bisa diremehkan sih, karena MediaTek udah naik level dalam 2 tahun terakhir. Asal Xiaomi nggak pelit kasih sistem pendingin. Dan yes, kalau kita ngomongin Xiaomi, kita juga ngomongin tentang MIUI. Sekarang namanya HyperOS. Sistem operasi baru ini katanya lebih ringan, lebih stabil, dan punya desain antarmuka yang lebih bersih. Tapi jangan langsung percaya iklan. Pengalaman nyata kadang beda jauh. Bug-bug kecil kayak animasi yang nyangkut atau aplikasi yang crash masih sering muncul di seri-seri awal HyperOS. So, biar hype, jangan buta-buta juga. Kamera, masih gandengan sama Leica. Kolaborasi Xiaomi dan Leica bakal berlanjut di 15T Pro. Dan ini kabar bagus.
Sensor utamanya kemungkinan masih pakai Sony IMX880 series atau bahkan sensor OmniVision OV50-100X, tergantung varian. Tapi yang paling penting, hasil akhir foto diolah sama tuning warna Leica yang cenderung lebih natural, lebih flat, dan cocok buat yang doyan edit sendiri. Mode Leica Authentic dan Vibrant kemungkinan tetap tersedia, plus mode bokeh ala Summilux yang bikin fotonya berasa diambil pakai kamera puluhan juta. Tapi inget juga, kamera Xiaomi tuh cakep di kondisi ideal, tapi kadang auto white balance-nya suka ngaco kalau lightingnya tricky. Jadi jangan terlalu percaya sama hasil kamera defaultnya. Baterai and pengisian. Cepat tapi berisiko. Buat baterai, kita bisa berharap Xiaomi kasih kapasitas 5000 mAh ke atas. Dan soal fast charging, Xiaomi udah terkenal gila-gilaan. Mungkin bakal dikasih pengisian daya 120 watt buat varian Pro. Sementara yang non-Pro dapat 80 atau 90 watt. Tapi di balik angka gede itu ada pertanyaan penting. Seberapa aman charger segitu buat baterai jangka panjang? Karena pengalaman dari seri-seri sebelumnya, Xiaomi memang kencang, tapi suhu naiknya juga kencang. Kalau sistem pendingin dan manajemen daya nggak mateng, umur baterai bisa cepet degradasi. Jadi, meskipun isi daya dari 0 ke 100% cuman butuh belasan menit, siap-siap juga ngelihat kapasitas baterai drop setelah setahun pemakaian. Harga, ini yang bikin kompetitor keringat dingin. Xiaomi tuh pintar main harga. Mereka tahu di segmen belasan juta, konsumen makin pintar, makin pelit, dan makin nyari value. Kalau pola sebelumnya berlanjut, Xiaomi 15T kemungkinan nongol di harga 11 sampai 12 juta dan varian Pro bisa main di angka 13 sampai 14 juta. Dan di harga segitu, spek yang ditawarkan bakal bikin flagship lain yang harganya udah 20 juta ke atas kelihatan overpriced. Tapi jangan lupa juga di balik harga kompetitif ada banyak kompromi. Build kadang kurang premium, software belum sehalus Samsung, dan after sales kadang bikin emosi. Jadi, walau harganya miring, pastikan kamu beli karena tahu komprominya, bukan cuman karena lebih murah dari iPhone. Kesimpulan, flagship killer tapi tetap butuh logika. Xiaomi 15T dan 15T Pro kelihatannya bakal jadi paket yang sangat menggoda. Chipset kelas atas, layar cakep, kamera yang makin mateng, dan harga yang bisa bikin HP lain terlihat kemahalan. Tapi inget sob, jangan keburu beli cuman karena wah speknya tinggi bro. Performa tinggi tanpa manajemen panas yang baik itu kayak mesin balap tanpa rem. Kamera keren tapi UI-nya bagi juga sama aja bohong. Fast charging kenceng tapi bikin baterai cepet soak juga nggak worth it. Jadi, tetap kritis. Jangan cuma jadi korban marketing. Xiaomi mungkin jago bikin hype, tapi kita juga harus jago ngebaca celahnya. Toh, beli HP itu kayak cari pasangan. Ganteng atau cantik doang nggak cukup. Harus lihat dalemannya juga. Kalau kamu emang lagi nunggu seri T ini, saran gue sih, sabar dikit, tunggu review resmi keluar. Dan kalau bisa, pegang langsung unitnya sebelum beli. Karena kadang kenyataan bisa beda jauh dari ekspektasi yang dikasih di presentasi launching. So, siap-siap nabung atau siap-siap skeptis. Yang jelas, Xiaomi 15T dan 15T Pro bakal jadi topik panas di paruh kedua tahun ini.